Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, jemaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah sebelumnya mematikan kita dan menghidupkan kita kembali, walhamdulillah, sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian talabul ilm sesudahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, hajatun nasi ila al-ilm ashaddu hajatihim ila ta'amin wa syarab, bahwa butuhnya manusia kepada ilmu itu melebihi butuhnya manusia kepada makanan dan minuman. Lianna hajatan nasi ila ta'amin wa syarabin marratan aw marratain, wa hajatun nasi ilal ilm fi kulli ahyan. Sebab kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman itu satu atau dua kali dalam satu hari, tapi manusia butuh kepada ilmu di setiap saatnya. Imam Syafi'i juga menyatakan, ma min syai'in min ba'dil fariidah ahabbu ila Allah ta'ala min talabil ilm. Tidak ada hal sesudah ibadah fardu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menuntut ilmu. Nah, jemaah sekalian, kita masih pada pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada Kitabul Buyu, pembahasan fikih jual beli. Pembahasan fikih jual beli, kita bacakan hadis yang berikutnya. Wan Jabir bin Abdullah, daripada sahabiyun jalil Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah. Nama beliau adalah Jabir dan beliau punya anak namanya Abdullah, dan bapak beliau juga Abdullah ibnu Abdullah dan Abu Abdullah. Radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu a'ya. Adalah Jabir bin Abdullah suatu saat mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Najd yang bernama peperangan Dzatu Ar-Riqa. Saat itu Rasulullah SAW dengan izin Allah SWT mengalami kemenangan. Lahu a'ya, ontanya ini sakit-sakitan dan sangat lemah. Ontanya lemah dan sakit-sakitan ketika pulang dari perang tersebut, sehingga onta tersebut berjalan dengan sangat lamban. Jadi para sahabat mendahului dan menyalip Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berjalan tertinggal di belakang rombongan. Falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian yang biasa berjalan di belakang, beliau bisa menyusulku. Jadi luar biasa Rasulullah SAW sebagai pemimpin, beliau tidak berjalan senantiasa di depan, tetapi beliau terkadang di depan, terkadang di belakang. Pada momentum ini Rasulullah SAW berjalan paling belakang. Kemudian beliau bisa menyusul Jabir bin Abdullah yang ontanya tadi lemah dan sangat lambat, maka tersusul oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ma bik, kenapa engkau wahai Jabir bin Abdullah, jalannya sangat lamban? Maka Jabir bin Abdullah menyatakan, jamali a'ya, ontaku ini sudah letih wahai Rasul, sakit-sakitan. Fada'ali wa tarabahu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan ontaku dan memukul ontaku dengan tongkat di bagian lambungnya. Kemudian didoakan Jabir bin Abdullah, demikian juga ontanya. Pasara sayran lam yasir mithlah. Terjadilah keajaiban. Onta Jabir bin Abdullah yang tadinya lemah, sakit-sakitan, keletihan, tiba-tiba menjadi sangat sehat dan sangat fit serta kuat.
fasara sayran lam yasil mithlah. Kemudian onta Jabir bin Abdullah itu berjalan dengan sangat cepat sampai sahabat yang di depan tersusul dan tersalib. Dan Jabir bin Abdullah berjalan bergandengan atau berdekatan dengan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bi'nihi biwuqiyah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, bi'ni, maukah engkau jual ontamu dengan satu uqiyah? Dengan satu uqiyah. Uqiyah itu adalah satuan berat, baik itu perak maupun emas. Kalau satu uqiyah perak itu kurang lebih 119 gram. Kalau uqiyah emas kurang lebih 34 gram. Nah, yang dimaksud adalah dengan mata uang dirham atau perak. Juallah dengan satu uqiyah. Qultu, maka aku pun menjawab, la wahai Rasul, aku tidak mau menjual. Jadi Jabir bin Abdullah dalam hatinya bingung. Ini onta saya sakit, lemah, letih. Bahkan kalaupun diminta Rasulullah SAW, aku akan ngasih tanpa perlu transaksi jual beli. Tetapi Rasulullah SAW ingin membeli. Kata Jabir bin Abdullah, la, aku tidak menjualnya. Thumma qala bi'ni, kemudian Rasulullah SAW kembali membujuk. Sudah wahai Jabir bin Abdullah, jual saja kepadaku. Fabi'tuhu biwuqiyah, kemudian aku jual dengan satu uqiyah kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain terjadi mumakasah, tawar menawar dan negosiasi harga antara Jabir dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kalau saya beli 1 dirham? Kata Jabir bin Abdullah, enggak. Bagaimana kalau 2 dirham? Itu sambil jalan, transaksi santai, negosiasi harga di tengah perjalanan. Bagaimana kalau 3 sampai mencapai 119 dirham atau 1 kantong daripada dirham? Maka kata Jabir bin Abdullah, fabi'tuhu, kesudahannya negosiasi tadi aku jual kepada Rasulullah SAW. Washtaratu humlanahu ila ahli, tapi dengan catatan transaksinya nanti, penyerahannya aku ingin pulang dulu dengan memakai onta tadi, menunggangi onta tadi. Walamma balagtu, dan ketika aku telah sampai ke rumahku. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dialog di mana Jabir bin Abdullah ini seorang duda. Beliau adalah seorang duda. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, hal tajawazta, apakah engkau sudah nikah kembali? Sebab dalam Islam dimotivasi ketika seseorang telah menjadi duda untuk segera menikah kembali. Kata Jabir bin Abdullah, tajawaztu, aku sudah menikah kembali wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, thayyiban au bikran, yang kau nikahi janda atau gadis. Maka kata Jabir bin Abdullah, aku menikahi janda. Hal la tankihu bikran, kenapa bukan gadis yang kau nikahi wahai Jabir bin Abdullah? Kata Jabir bin Abdullah, aku punya anak perempuan, punya anak wanita yang usianya telah dewasa. Aku khawatir ketika menikah dengan gadis usianya berdekatan. Usianya berdekatan, dan itu kurang bagus menurutku, kata Jabir bin Abdullah. Nah, kemudian di akhir daripada dialog ini berpisah keduanya, Jabir bin Abdullah ketika sampai di Madinah ke keluarganya dan Rasulullah SAW ke rumahnya. Falamma balagtu ataituhu bil jamali, dan ketika aku telah sampai di rumahku, kemudian aku bergegas ke rumah Rasulullah SAW menyerahkan ontaku. Fanaqadani thamanahu, kemudian Rasulullah SAW membayar 1 uqiyah, harga daripada ontaku tadi. Summa raja'tu, kemudian aku pun pulang. Farsala fi athari, kemudian Rasulullah SAW menyusulku. Dalam riwayat yang lain langsung. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, atarani makastuka li akhudha jamalak. Kata Rasulullah SAW,
Wahai Jabir bin Abdullah, ingatkah engkau ketika aku melakukan negosiasi harga terhadap ontamu? Apakah aku ingin betul-betul mengambil keuntungan? Tidak, kata Rasulullah SAW. Khudh jamalaka, kembali ambil ontamu. Wadarahimaka, berikut juga harga onta engkau. Fahuwalaka, dua-duanya onta dan dirham untuk engkau. Seperti itu. Jadi hadis ini sangat unik. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah jemaah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama adalah bolehnya menggunakan hewan baik untuk satu keperluan semacam mengangkat barang atau ditunggangi ataupun semacam membajak sawah, dengan catatan tidak membebani di luar kemampuan. Sebab jikalau membebani di luar kemampuan, maka itu adalah kezoliman. Dan bahkan kezoliman terhadap binatang itu diharamkan. Sebagaimana kebaikan terhadap setiap binatang itu dihitung pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Pada setiap makhluk yang hidup bernyawa, jikalau kita baik, itu dihitung sebagai sedekah. Sebaliknya, jikalau seseorang zalim terhadap hewan, misalkan sapi digunakan membajak sawah di luar kemampuan, tidak diberikan pakannya secara layak, maka itu adalah kezoliman. Dan setiap kezoliman itu terhitung dosa dan akan ada balasannya di akhirat kelak. Naam. Maka biasa ada namanya hewan juga tunggangan. Ada hewan tunggangan. Dan Rasulullah SAW biasa menunggang baik itu keledai, onta maupun juga kuda. Qala wa dharabahu, dan di dalam hadis ini ada faedah yang kedua bahwa Rasulullah SAW memukul onta Jabir bin Abdullah dan tiba-tiba menjadi sehat dan kuat. Menunjukkan ini adalah mukjizat daripada Rasulullah SAW. Salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW adalah bisa menyembuhkan. Ya, entah itu binatang dalam kasus Jabir bin Abdullah atau manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan, yakni peperangan Khaybar, Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib untuk ditunjuk sebagai komandan perang. Ali bin Abi Thalib tidak ada. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapakah? Ternyata Ali bin Abi Thalib sakit mata. Dipanggil, kemudian didoakan dan diludahi mata Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW, dan seketika saat itu langsung sembuh. Kemudian faidah yang kedua jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang mempunyai keputusan mutlak terhadap harta yang dia miliki. Apakah dia mau manfaatkan sendiri, ataukah dia mau sewakan, ataukah dia mau hibahkan, ataukah dia mau jual. Tidak ada satu pihak manapun yang boleh mengambil hak tersebut. Maka di dalam Islam, kepemilikan itu tanpa syarat, kepemilikan penuh, kecuali telah kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang diamanahi, dan sesungguhnya bukan harta kita. Tetapi relasinya dengan manusia yang lain, satu barang jikalau sudah tidak ada hak orang lain, dibeli atau dimiliki dengan cara yang sah. Dimiliki dengan cara sah itu misalkan kita mendapatkan hibah, kita mendapatkan wasiat, kita membelinya sehingga lunas harga pembelian, maka telah berpindahlah kepemilikan dan tidak ada hubungan lagi dengan hak manusia yang lain, kecuali jikalau ada tersangkut hak yang lain, semacam dijadikan jaminan atau semacamnya. Maka di dalam Islam hukum asalnya tidak ada yang disebut dengan jual beli tapi hak pakai. Di kita kan sertifikat itu ada berapa Pak? Sertifikat tanah biasanya ada hak milik, apalagi
hak guna bangunan, HGB, apalagi HGU gitu Pak ya. Kalau PT, kemudian apalagi HPL, hak pakai gitu ya. Nah di dalam Islam sebetulnya jikalau beli, lunas, tunai, maka sebetulnya hak penuh daripada si pemilik. Maka bahasanya adalah intiqalu at-tamlik, perpindahan kepemilikan, berikut dengan semua haknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya syariat al-mumakasah atau tawar menawar, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam jual beli itu kan ada beberapa macam. Yang pertama adalah jual beli sebagaimana biasa, dan hukum asalnya jual beli itu dilakukan dengan negosiasi. Hukum asalnya tidak langsung ditetapkan harga kemudian ditutup negosiasi, tidak. Hukum asalnya terjadi mumakasah, kecuali jual beli amanah. Jual beli amanah adalah satu kondisi transaksi jual beli di mana al-ba'i atau penjual menyebutkan modal saya sekian, saya ingin dapat untung sekian, berarti di atas harga modal. Itu disebut dengan murabahah, disebut dengan murabahah. Atau misalkan hanya jual modal saja, atau misalkan jual di bawah harga modal. Ketiganya disebut dengan jual beli amanah dan dibolehkan tanpa adanya negosiasi. Modal saya 5.000, saya ingin jual 7.000, harga pas. Atau modal saya 5.000, saya ingin menjual 5.000. Atau modal saya 5.000, karena saya lagi butuh uang, saya jual 3.000 saja. Itu dibolehkan. Tetapi ini disyaratkan adanya as-sidq atau kejujuran daripada si penjual. Tidak boleh jual beli amanah digunakan oleh si penjual sebagai cara untuk meraup keuntungan. Modalnya 5.000, dia bilang modalnya 10.000. Seperti itu. Adapun selain itu, maka jual beli normal layaknya ada mumakasah, adanya tawar menawar harga, dan ini dibolehkan, bahkan sebagian para ulama menyatakan dimotivasi. Adanya negosiasi harga dalam batas-batas tertentu yang sifatnya tidak ada penekanan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Di dalam hadis ini kita perhatikan Rasulullah SAW jikalau meminta onta tersebut pasti akan dikasih oleh Jabir bin Abdullah, sebab ontanya sakit, sudah lemah, jalannya juga sangat lambat, dan yang menyembuhkan dengan izin Allah SWT adalah Rasulullah SAW. Dan Jabir bin Abdullah sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Seandainya pun Rasulullah SAW meminta, akan dikasih. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis ini, perhatikan dialognya, melakukan mumakasah, penawaran harga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa bahkan ditawar dari harga terendah. Wahai Jabir bin Abdullah, bagaimana 1 dirham? Enggak wahai Rasul. Bagaimana kalau 2? Enggak. Sampai pada angka 1 uqiyah, 1 uqiyah. Dan 1 uqiyah sebagaimana kita ketahui itu sudah 1 kantong. Sudah 1 kantong. Makanya para ulama di zaman dulu, saya lupa namanya apakah itu adalah Ibnu Sirin atau yang lainnya, beliau sering membagikan hartanya. Kalau ada yang minta, beliau kasih. Kalau ada yang minjam, beliau pinjamin. Dan beliau sangat loyal membantu kaum muslimin. Tapi uniknya, beliau ini ketika melakukan transaksi, melakukan mumakasah, nego harga. Ditanyakan kepada seseorang, wahai Syekh, engkau ketika ada yang meminta royal ngasih uang, ngasih harta. Tapi ketika jual beli, engkau sedikit alot dalam negosiasi harga. Kata ulama tersebut, ketika aku membeli, aku menggunakan akal pikiranku. Ketika membeli. Dan itu adalah
kesempurnaan akal pikiran manusia. Tapi ketika mengasih sesuatu, aku menggunakan empati dan perasaanku. Aku nggak hitung-hitungan. Pokoknya impak itu nggak hitung-hitungan. Kasih. Tapi ketika transaksi, apakah ini rasional? Apakah ini terhitung murah? Apakah ini terhitung mahal? Ya kan, seperti itu. Apakah sesuai harga yang aku berikan dengan manfaat daripada barang yang aku beli? Seperti itu. Maka di dalam Islam disunnahkan apa yang disebut dengan mumakasah atau tawar-menawar harga. Tentu saja tidak sebagaimana yang sebagian orang katakan, hal yang demikian tidak etis. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan mumakasah ini bukan termasuk dalam bab bakhil. Aduh, si fulan bakhil betul. Kenapa? Masa beli ini saja dia nawar? Enggak. Itu memang dibolehkan dan disyariatkan di dalam al-Islam. Kemudian juga mumakasah itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukanlah termasuk minta-minta, mengemis, bukan. Mumakasah itu adalah relasi yang normal antara penjual dengan pembeli. Penjual mempunyai nominal harga tertentu yang dia inginkan, si pembeli juga tentu mempunyai patokan yang berbeda, masing-masing dengan keinginannya yang berbeda, antara penawaran dengan permintaan. Penawarannya katakanlah 1 juta, permintaannya 900. Tentu saja di sini akan dilakukan negosiasi sehingga transaksi tadi bisa terjadi. Dan karena itulah seseorang yang bodoh, yang safih, yang tidak bisa melakukan negosiasi harga, itu di dalam Islam tidak boleh menjadi penjual atau pembeli. Di dalam Islam kan ada 3 pihak yang dihajar. Dihajar itu maksudnya ditahan. Dia nggak boleh melakukan transaksi. Yang pertama adalah orang yang pailit. Orang yang pailit, semua hartanya, kalau di kita kan ada status pailit misalkan, yang dijatuhkan oleh pengadilan tata usaha misalkan seperti itu kan nggak bisa lagi melakukan transaksi ketika hartanya sudah berada di bawah pengawasan kurator atau pengadilan, pihak yang ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang sobi, belum balik, belum cerdas untuk melakukan transaksi, belum mumayyiz. Ini juga nggak boleh. Walaupun dia punya banyak harta, ketika mau jual, mau beli, nggak boleh. Kalau orang yang muflis, pailit, itu dicegah transaksinya oleh kekuasaan, oleh undang-undang dalam bentuk kurator tadi. Adapun kalau orang yang sobi, masih anak kecil, itu ditahan transaksinya oleh walinya. Dan termasuk orang yang nggak boleh melakukan transaksi adalah ketika seseorang mengalami gangguan mental, sehingga dikhawatirkan dia mengalami kerugian jamaah, atau misalkan dia tidak bisa dalam negosiasi. Sampai-sampai para ulama menyatakan orang yang tidak bisa negosiasi itu adalah orang yang ditahan haknya untuk melakukan jual beli pada aset-aset yang nilainya tinggi atau mahal dan tidak boleh melakukan transaksi. Dan memang kalau kita lihat bahwa dalam transaksi atau dalam ekonomi, dalam bisnis, maka keahlian negosiasi ini adalah salah satu keahlian yang juga sangat dibutuhkan. Naam. Dalam Islam demikian juga dipandang. Kemudian hikmah yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menunjukkan kedermawanan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW kita lihat beliau tidak langsung ngasih Jabir bin Abdullah uang dirham, tidak. Beliau melakukan negosiasi
beliau membeli onta sahabatnya, setelah beli baru kemudian beliau kasih harga lagi. Sebab tentu saja beda latar belakang seseorang ketika ingin kita bantu. Ada orang yang kita bisa bantu dengan uang dan dia merasa sangat berterima kasih. Ada orang yang kita bisa bantu dengan makanan misalkan dan dia terima kasih, lebih tepatnya demikian. Ada orang yang dia tidak mau menerima bantuan. Dia ingin berusaha dengan kedua tangannya menghasilkan harta yang halal, dan ketika terbantu justru dia tidak menginginkan yang demikian ketika dibantu. Maka orang yang seperti ini mungkin lebih tepatnya adalah membeli sesuatu, kemudian seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dibeli kemudian setelah itu diberikan kembali harganya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW dan Jabir bin Abdullah bersepakat melakukan transaksi dengan syarat. Di dalam hadis ini Jabir bin Abdullah menyatakan, wahai Rasul, hukum asalnya transaksi saya langsung ngasih ontanya. Tetapi ini saya lagi menunggang. Bagaimana kalau saya syaratkan ontanya nanti saja saya pinjam dulu, bawa ke rumah. Nanti setelah sampai rumah saya serahkan kepada Anda. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya transaksi itu adalah tunai. Dan ini hukum asalnya. Baik barang yang ditransaksikan, objek yang ditransaksikan maupun harganya. Dan dibolehkan berkebalikan daripada demikian. Barangnya duluan, harganya belakangan. Itu jual beli muajjal dengan hamzah. Atau misalkan harga duluan, kemudian barangnya belakangan, jual beli salam. Yang tidak boleh adalah jikalau barangnya belakangan dan harganya juga belakangan. Maka ini disebut dengan jual beli hutang piutang. Lalu bagaimana menjelaskan hadis Jabir bin Abdullah tadi? Kemungkinan yang pertama itu belum transaksi. Ketika deal antara Rasulullah SAW dengan Jabir bin Abdullah untuk transaksi onta dengan satu uqiyah, itu baru hanya kesepakatan, al-wa'ad. Kemungkinan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama adalah telah terjadi transaksi, dan kalau terjadi transaksi salah satunya harus sudah diserahkan, baik objeknya maupun harganya. Jadi kalau jual beli kredit, barangnya nggak diserahin, itu nggak boleh, kecuali jual beli al-istisna, sesuatu yang perlu dibuat, kue dimasak, pakaian dijahit, mebel misalkan dibuat dulu oleh tukang kayu, rumah dibangun dan konstruksi terlebih dahulu. Itu namanya jual beli istisna. Boleh barangnya nanti dengan pesanan, dan harganya bisa di depan, bisa belakangan, bisa dicicil, dan bisa tunai. Tapi selain al-istisna, maka wajib satu di antara dua kemungkinan. Barang duluan atau harganya duluan, uangnya duluan. Kalau dua-duanya ditunda, ini nggak boleh. Ini menunjukkan jamaah dirahmati Allah SWT, ketika terjadi transaksi, maka kepemilikan telah berpindah. Kalau pembayaran belum lunas, bahwa si pembeli mempunyai tanggungan hutang. Hanya seperti itu klausulnya di dalam Islam, bahwa pembeli mempunyai tanggungan hutang yang wajib dilunasi sesuai kesepakatan. Nah, di dalam hadis ini kemungkinannya adalah terjadi transaksi dan Rasulullah SAW membayarnya saat di rumah beliau, dan Jabir bin Abdullah tidak bisa menyerahkan onta langsung, sedangkan onta tersebut telah menjadi milik Rasulullah SAW saat itu. Maka Jabir mensyaratkan, bagaimana kalau onta ini aku pinjam dulu. Jadi ketika telah terjadi transaksi, itu kepemilikan telah pindah, walaupun pembayaran belum dilakukan. Seperti itu jikalau deal dan disepakati demikian.
Jadi Jabir bin Abdullah meminjam dulu onta Rasulullah SAW sebab beliau pakai untuk pulang ke rumah. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini menunjukkan bolehnya syarat atau klausul dalam jual beli selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian faedah yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW beliau niatnya adalah ingin membantu dan bukan menginginkan kepemilikan terhadap onta Jabir bin Abdullah. Tapi cara yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah lewat transaksi. Tadi telah kita sebutkan bahwa ada sebagian orang yang tidak ingin dibantu, ya, tetapi dia ingin menghasilkan dengan usaha dia. Maka terhadap orang yang seperti ini mungkin bisa dibantu dengan cara membeli dagangannya atau hal-hal yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Na'am. Kemudian kita sebutkan hadis yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya adalah wa anhu, dan daripada Jabir bin Abdullah beliau berkata, a'taqa rajulun minna 'abadan lahu min duburin lam yakun lahu malun ghairahu fada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'ahu muttafaqun alaih. Daripada Jabir bin Abdullah bahwa diceritakan ada seorang laki-laki yang miskin, yang dia miskin, tidak punya harta. Hartanya adalah seorang budak, Di dalam Islam kan di zaman dulu dan di semua kebudayaan negara lain itu saat itu memang ada namanya budak. Tetapi Islam wajib memperlakukan budak si pemiliknya dengan santun, dipenuhi haknya seperti itu. Dan budak tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan cara membelinya atau misalkan lewat peperangan, ibtidaan. Dari awal penyebab seseorang jadi budak itu adalah satu-satunya ketika kalah perang. Misalkan pasukan muslim perang dengan pasukan kafir kalah, maka komandan perang mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama misalkan tawanan dibunuh, boleh. Yang kedua misalkan tawanan bisa dibebaskan jikalau ditebus. Yang ketiga misalkan tawanan menjadi budak. Ya. Selain dengan cara ini, awal mula seseorang menjadi budak itu nggak boleh sama sekali. Nggak boleh pihak lain diculik kemudian dijadikan budak misalnya. Tetapi ketika status awalnya sudah budak, itu boleh ditransaksikan. Dan Islam memotivasi supaya budak ini diberlakukan secara santun, dipenuhi haknya, dan kalau bisa dimerdekakan. Maka ada seorang laki-laki memerdekakan budak, kemudian dia ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapakah? Sebab dia memerdekakan budaknya dengan syarat kalau saya meninggal, saya merdekakan budak saya. Ini disebut dengan memerdekakan dengan cara mudabarah atau anduburin. Dengan syarat kalau saya meninggal, saya merdekakan budak dia. Ini kan wasiat. Sedangkan dia hanya punya harta satu-satunya adalah wasiat. Dan wasiat dalam Islam maksimal hanya ats-tsuluts, 1/3. Sahabat ini satu-satunya harta adalah budak. Budak itu dimerdekakan kalau nanti dia meninggal. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, batalkan, kata Rasulullah SAW. Kemudian dibeli budaknya dan dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kembali kita lanjutkan sampai di sini. Mungkin jamaah tafadhalu, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan jamaah, mungkin dari hadis yang kita bacakan tadi ada yang ditanyakan. Iya. Ini alhamdulillah waktu subuh agak cepat sehingga kita selesaikan jam 6 tepat insyaallah. Ya silakan Pak.
Perusahaannya sengaja dipilotkan. Iya, jadi status pilot itu sebenarnya bukan status dijadikan celah, kemudian dijadikan permainan. Sebagian orang mungkin yang dia begitu paham dengan dunia usaha, terutama tentang ketentuan-ketentuan perusahaan, ada sebagian yang melakukan trik demikian, sengaja dipilotkan satu perusahaannya misalkan dengan beberapa tujuan. Dan itu dalam Islam selayaknya tidak diperbolehkan memang. Sebab kan kalau pilot dia tidak bisa lagi untuk melakukan transaksi kecuali dengan pemberitahuan dan persetujuan daripada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Dan itu pun untuk menutupi biasanya kewajiban-kewajiban yang dia tidak bisa penuhi. Dalam rangka itu biasanya kurator mengizinkan. Nah, kalau seseorang sengaja pilot, apalagi dengan etikat tidak baik, kan orang pilot pun biasanya ketika itu biasanya dia sulit melakukan transaksi. Ada kadang-kadang orang pilot yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia menjual dan melakukan transaksi. Kemudian setelah di belakang hari baru ketahuan, tidak bisa dilakukan katakanlah perampungan daripada transaksi balik nama karena statusnya pilot dan dia tidak cerita misalkan. Atau dia sengaja pilot untuk lari daripada kewajiban, maka yang demikian jelas dosa dan kezoliman. Jadi pilot itu adalah status yang memang diberlakukan oleh pengadilan tata usaha dan itu memang real faktanya demikian dia pilot. Dan memang dalam Islam sebetulnya tidak mengenal harta di perusahaan beda dengan harta pribadi misalkan, atau kewajiban perusahaan beda dengan kewajiban pribadi. Dalam Islam adalah diberlakukan itu satu entitas. Tagihan perusahaan yang ketagihan ke pribadi pemilik atau owner daripada usaha tersebut. Jadi nggak boleh sengaja mempilotkan, apalagi jikalau ada itikat yang jelek, lari dari kewajiban misalkan seperti itu. Kasihan kan yang berhubungan, entah itu kerjasama, entah itu transaksi, ada sangkut paut hak dan kewajiban dengan perusahaan yang sengaja dipilotkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, ada yang lain mungkin silakan Pak. Ya. 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 Iya. Apakah ada batasan berapa persen kita boleh misalkan menawar harga barang tersebut? Di dalam Islam tidak ada batasan. Dan itu diserahkan ke mekanisme pasar yang ada dan negosiasi yang terjadi di antara kedua belah pihak. Tetapi di dalam Islam ditekankan kesantunan. Allah Ta'ala merahmati seseorang yang ketika dia melakukan penawaran mudah, dan ketika dia melakukan penagihan hutang juga, ketika dia ditagih hutang juga mudah. Intinya adalah negosiasi yang berjalan dalam batas-batas tertentu. Apa itu batasan? Batasannya sebagian para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh sampai memudaratkan pemilik barang tadi. Kalau si pembeli jelas tidak mungkin dimudaratkan, ya kan? Dia pihak yang berinisiatif ingin memiliki sesuatu. Yang biasanya dimudaratkan itu adalah si penjual. Tidak boleh misalkan si pembeli memanfaatkan
dari kondisi si penjual. Si penjual sedang terlilit hutang, ya kan, sedang dikejar debt collector misalkan. Kita tahu demikian, kita tawar sadis, ya. Sadisnya, S-nya banyak lagi, sadis gitu. Nah, sebagian para ulama mengharamkan yang demikian. Sebagian para ulama menyatakan boleh. Kenapa? Justru kita menawar tadi dan tetap terjadi transaksi, justru kita nolong orang yang sangat butuh. Tapi memang hal yang demikian kendali ada di tangan pembeli. Dia tidak boleh terlalu memanfaatkan hal yang demikian. Memanfaatkan yang demikian. Kalau biasanya lazimnya penawaran ketika orang yang sangat butuh itu bisa jadi misalkan batasnya adalah separuh atau 50%. Misalkan rumah 1 miliar karena dia sangat butuh, maka ditawar cashnya, kalau Anda sangat butuh ini saya beli 500 juta. Itu masih rasional gitu ya. Tapi kalau sampai jauh di bawah itu berarti memanfaatkan seperti itu. Dan harga kan ada 3 tadi. Ada yang istilahnya di atas, ada yang di bawah, ada rasional. Rasional itu adalah ketika memang demikian harganya berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Dan negosiasi ini menunjukkan satu kesempurnaan akal di dalam Islam dipandang demikian. Dipandang demikian. Jadi batasan-batasannya adalah dilakukan secara santun, kemudian dengan ridha, penuh ridha, dan tidak boleh terlalu mengekspos atau memanfaatkan kondisi si penjual yang lagi butuh. Ya, kecuali tadi dalam batas-batas tertentu kita yakin dia tidak mengalami kerugian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak boleh ada namanya intimidasi, tidak boleh juga sampai merugikan si penjual maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Selain itu, maka tawar-menawar itu dibolehkan. Kita boleh menawar sesuatu dengan terutama menunjukkan kondisi-kondisi, hal-hal yang terkait yang bisa menurunkan harga tersebut. Katakanlah dia menjual 1 juta, kemudian kita kaitkan dengan satu alasan rasional, kondisi pasarkah, kondisi harga di tempat lain, atau misalkan hal-hal yang lain. Dan itu biasa dikenal di kalangan para pedagang. Dan itu dibolehkan mendapatkan harga. Ada keinginan penjual, ada keinginan pembeli. Ini dipertemukan. Ya, kalau dalam ilmu ekonomi kan ada kurva harga. Untuk mencapai titik potong rasional price itu, maka dibutuhkan adanya negosiasi. Sampai di harga mana deal antara si penjual dengan si pembeli dengan penuh ridha, maka itulah yang terjadi dalam transaksi. Tapi dengan catatan tidak boleh mengintimidasi, merugikan si penjual, atau memanfaatkan kondisi seperti tadi. Sudah butuh kemudian kita tekan. Nah, itu enggak boleh demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi mungkin satu. Oh, sudah jam 6 ya. Baik, sampai di sini jemaah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.